Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Assalatu wassalamu ala Muhammadin Nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Dr. Das'ad Latif dan banyak sekali gelar master yang ada di belakangnya. Beliau dengan gelar yang banyak itu berarti memang seorang yang rajin belajar dan lulus belajarnya. Pak Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Atif Latiful Khayat dan juga Dr. Fajar Izaul Haq, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pejabat Eselon 1, Eselon 2 di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Dikti Saintek dan juga Kebudayaan, ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan, ada ibu penasehatnya, Ibu Masmidah Mukti, ada Ibu Nurul, ada Ibu Fauzan, Ibu Atib, ada Ibu Atib, dan ibu-ibu yang lainnya yang luar biasa. Dan singkatnya seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, syukurillah, pada siang yang sangat indah dan cerah ini kita dapat bersama-sama menghadiri pengajian dalam rangka peringatan Isra Mi'raj yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid Baitut Thalibin, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Dikti Saintek dan Kebudayaan. Alhamdulillah kita semuanya dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat dan semoga pengajian kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami menyampaikan terima kasih kepada Ustadz Das'ad Latif yang di tengah kesibukan yang luar biasa beliau menyempatkan hadir khusus untuk memberikan ilmunya, pencerahan bagi kita semua. Saya sempat agak khawatir kalau Ustadz Das'ad tidak bisa hadir karena awalnya pengajian ini kita selenggarakan tanggal 16 Januari. Tapi saya baru sadar itu hari libur. Karena hari libur saya khawatir jamaahnya juga libur. Sehingga kepada Mas Mariman saya minta tolong hubungi Ustadz Das'ad. Semoga beliau masih bisa meluangkan waktu berkenan untuk berbagi ilmu dengan kita pada hari Senin tanggal 19 Januari dan alhamdulillah beliau hadir bersama kita. Terima kasih Ustadz. Terima kasih juga kepada panitia Mas Dr. Mariman Darto dan seluruh jajaran DKM Masjid Baitut Thalibin yang menyiapkan acara ini dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Saya tidak akan memberikan tausiah, lebih tepatnya iklan begitu, singkat saja, karena nanti yang inti adalah Ustadz Das'ad yang nanti akan memberikan uraian hikmah peringatan Isra Mi'raj. Saya ingin menyampaikan 3 hal saja secara singkat. Yang pertama, Isra Mi'raj sebagai sebuah peristiwa yang sangat penting dalam sejarah perjuangan Nabi dilaksanakan oleh Rasulullah ketika beliau dalam situasi yang sedang gundah gulana. Beberapa ahli menyebutkan beliau melaksanakan Isra Mi'raj itu pada tahun ke-11 setelah kenabian. Yang pada tahun ke-10 dari kenabian itu beliau mengalami musibah yang sangat berat, yaitu wafatnya 2 orang
yang sangat berperan mendukung dakwah beliau itu. Pertama adalah wafatnya paman beliau, Abu Thalib, seorang yang memiliki jasa yang sangat besar dalam membela dan melindungi Rasulullah Muhammad. Banyak riwayat yang menyebutkan Abu Thalib waktu itu belum beragama Islam, bahkan ada yang menyebut sampai akhir hayatnya juga tidak memeluk Islam. Yang kedua, beliau ditinggal oleh istri tercinta, istri satu-satunya pada waktu itu, Khadijah, yang memang Khadijah ini menjadi istri dalam situasi suka dan duka, mendukung perjuangan dakwah beliau dengan segenap harta yang dimilikinya dan berbagai bentuk perjuangan yang membuat Nabi Muhammad merasa kuat di dalam berdakwah. Tapi dua orang itu wafat pada tahun ke-10 setelah kenabian, sehingga dalam sejarah itu disebut sebagai Amul Huzn atau tahun duka cita. 1 tahun setelah Isra Mi'raj, beliau diperintahkan untuk hijrah dari Makkah ke Yasrib, meninggalkan kampung halaman demi melanjutkan perjuangan. Juga bukan peristiwa yang mudah dilakukan. Bahkan beliau diancam oleh orang-orang kafir pada waktu itu supaya tidak hijrah. Tapi beliau melakukannya, dan karena itu maka kalau kita mencoba menggunakan rekonstruksi sejarah ini sebagai bagian dari kita memahami makna Isra Mi'raj, kita segera mendapatkan satu pemahaman betapa Rasulullah itu mendapatkan kekuatan spiritual dalam berdakwah setelah Isra Mi'raj, yang di dalamnya beliau mendapatkan wahyu melaksanakan sholat. Karena itu, ini bagian kedua dari ceramah saya, banyak ayat Al-Quran yang mengkaitkan sholat itu dengan kesabaran dan mengkaitkan Quran itu dengan kemenangan. Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat, karena sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Yang kedua, sholat itu banyak dikaitkan dengan zakat dan infak, sehingga kita menemukan di dalam Al-Quran di antara ciri orang-orang yang bertakwa adalah orang yang menunaikan sholat dan membayar zakat. Quran menyebutkan kulli ibadiyalladzina amanu yuqimus sholah wa yunfiqu mimma rozaqnahum sirra wa alaniyah min qabli ayatiya yaumul la bay'un fihi wala khilal. Katakan Muhammad kepada hamba-hamba Allah untuk mereka menunaikan sholat dan menafkahkan rizki yang telah diberikan kepada mereka itu secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi, sebelum datang suatu hari di mana nanti tidak ada lagi bisnis dan tidak ada lagi pertolongan. Karena itu maka sholat banyak dikaitkan dengan kedermawanan, sehingga orang yang rajin sholat biasanya banyak berderma. Itulah mengapa kalau ada pengajian, ada di masjid itu setelah sholat ada kotak amal yang keliling. Itu saya kira biar segera mengamalkan ayat itu. Kira-kira begitu Ustaz Aja. Dan kaitan sholat yang ketiga adalah dengan kemenangan. Qad aflahal mu'minun, sungguh akan menang, falah, menang orang-orang yang beriman. Yang mereka siapa yang menang itu? Alladzina hum fi sholatihim khosyi'un, mereka yang senantiasa khusyuk dalam melaksanakan sholatnya. Saya hanya menyampaikan 3 hal itu secara ringkas dan tidak lucu,
Karena nanti biar yang lucu Ustadz Dasat Latif. Kalau sampai beliau tidak lucu, bisa beleng-beleng kita ini. Karena saya sering mendengarkan ceramah beliau yang luar biasa. Tadi pagi saya share di grup pimpinan itu ceramah beliau yang diselingi lagunya Oma Irama. Tapi lagunya bukan Ani, bukan. Beliau ini ceramahnya enlightening, mencerahkan, dan juga entertaining, menggembirakan. Sehingga karena itu maka kita akan mendengarkan dari Ustadz Dasat Latif tausiah yang insya Allah memperteguh keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita, dan mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj kita dapat meneladani kehidupan Rasulullah, terutama menyangkut kesabaran beliau di dalam berjuang, kedermawanan beliau sebagai seorang hamba yang di dalam hadis disebutkan paling dermawan, dan kemudian hamba yang karena senantiasa konsisten melaksanakan sholat itu, beliau membawa Islam sebagai agama yang mengantarkan kita semua meraih kejayaan dan kemenangan. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kepada Ustadz Dasat Latif sekali lagi kami mengharapkan tausiah, nasihat, dan ilmu untuk kita semua, sehingga kita dapat lebih baik lagi di dalam kita ini bekerja, lebih baik lagi di dalam kita ini berbakti kepada bangsa dan negara, dan tentu saja dalam kita ini melahirkan generasi yang unggul dan menjadi insan-insan yang unggul. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat, dan kamu hendaknya sabar, teguh dan tekun dalam mendidik mereka menjadi generasi yang taat melaksanakan sholat, atau dalam bahasa lain generasi yang beriman dan bertakwa, sebagai salah satu dari tujuan pendidikan nasional, di mana kita semua bekerja di lembaga pendidikan, di Kementerian Dikdasmen, Dikti Saintek, dan Kementerian Kebudayaan. Saya betul-betul mengakhiri ceramah saya ini, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum.